Gak usah sayang. Kenapa kamu pergi nggak pamit sama aku? Aku tuh pengen pamit sama kamu, tapi karena papa aku buru-buru, jadi aku nggak sempat pamitan sama kamu. Ayo dong, masa marah sih? Jangan marah gimana? Aku tuh panik nyariin kamu. Kamu nggak ada kabar. Kamu tiba-tiba hilang gitu aja. Aku udah bilang sama kamu. Kenapa panas banget sih di sini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Astagfirullahaladzim. Itu aurat diumbar kemana-mana. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada aurat. Astagfirullahaladzim. Aurat. Coba. Aurat. Pahit. Kenapa sih? Ya, aduh ditutup. Sampai kamu gak mau apa yang umbar-umbar gitu? Itu pada kenapa? Kok pada kompakan kur gitu sih? Ada apa sih? Mereka itu heboh gara-gara ngeliat aurat. Aurat itu nggak boleh diumbar-umbar. Udah sekarang kamu pakai lagi jaketnya. Ingat, kita nggak boleh ngomongin orang. Rasulullah kan pernah bilang kan, kalau kita ngegunjing orang lain, dosanya itu lebih parah daripada berzina. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Oh my God, kenapa sih? Cuman gara-gara ngeliat kayak gini doang, mereka tuh sampai kayak lebay gitu. Astagfirullahaladzim. Ketinggalan di ruangannya Pak Kiai. Mal, putar balik ke pesantren, Mal. Ya, Pak. Kenapa baru ingat sekarang, Pak? Diam kamu. Ngomong aja. Putar balik. Iya, Pak. Ya, Pak. Hah, Man, apa? Saya punya misi. Ayo ikut saya. Loh. Misi apa? Ih, norak banget sih. Yaudah deh, kakak duluan ya, mau siapin makan siang. Kakak tinggal ya. Ida, tungguin Aida. Aida, Yuk, Lela, yuk. Pangeran nolong warga kampung. Ini bukan masalah ikhlas apa enggak, ini masalah kejiwaan. Lama-lama di sini gue bisa gila. Hai sayang. Aku lebih baik mati daripada kamu ambekin. Gak usah bobo mati gitu. Kamu tuh harus cari cara dong. Kalau kamu emang mau ketemu sama aku. Aku nggak pegang handphone, aku nggak ada motor, nggak ada kendaraan, semua disita sama papa. Kamu tuh gak usah peres deh. Man, jangan turun, Man. Ih, sampean tahan aja kuda-kudanya. Iya, kamu kan bisa pinjem HP. Nggak bisa sayang, di sini yang punya telepon itu cuma satu, Pak Kiai Makmun, yang ngurus pesantren ini. Kepala bohong. Ngapain lu di situ, ha? Ngupingin gua sama cewek gua lagi ngobrol. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Saya nggak ngupingin kamu. Saya itu lagi nyari kodok. Bener tuh. Alah lu ngeles aja lo kerjaannya. Gua tahu nih tipe-tipe orang kayak lu, ya. Itu tipe-tipe orang kepo. Saya ngapain kepo urusan kamu? Gak ada kamu saya untuk kepo urusan kamu. Man, tadi kodoknya kemana, Man? Oh, kodok. Iya. Tadi lompat-lompat ke depan, Mas. Kodoknya. Wah, awas, Mbak. Banyak kodok di sini, hati-hati ya. Pangeran. Gimana kalau kita balik ke Jakarta? Kalau lo udah di Jakarta, gue yakin bokap lo gak bakal protes. Ya gue sih mau banget, cuma gimana ya? Gue kan di sini karena bokap gue. Kalau kamu nggak balik ke Jakarta, kita putus. Pangeran, ya kamu periksa apa? Astagfirullahaladzim. Kenapa aku kepikiran dia ya? Aku nggak boleh mikirin pangeran. Nggak boleh. Bah, Astagfirullahaladzim. kok malah istighfar? Kamu ngeliat hantu? Enggak. Tapi alangkah baiknya kalau kita ketemu sesama muslim, kita mengucap assalamualaikum. Lupa. Waalaikumsalam. Aida,
Saya mau bicara sama kamu 4 mata. Mau bicara soal apa? Sebaiknya jangan di sini. Di sana aja. Yuk. Ayo. Om Yahya. Bapaknya datang lagi. Papa? Kalau anak kaya raya, orang tua pasti udah dijadikan pembantu. Itu karena apa? Karena anak tidak berpendidikan. Karena anak tidak mengerti soal agama. Macam-macam lagi, Pak. Janji kamu, Pangeran. Janji, Pak. Maaf, Raden. Apa bukan sudah saatnya sekarang kita menyerang pangeran? Aku yakin, aku pasti bisa mengalahkannya. Tidak, Nyai Kembang. Sekarang bukan saat yang tepat untuk menyerang cucu Prabu Siliwangi. Yang harus kamu lakukan saat ini adalah mengamati pangeran. Tapi, Raden, Tunggu perintah dariku. Kalau aku tidak memberi perintah, jangan melakukan apa-apa. baik, Raden. Saya kirim pangeran ke pesantren ini supaya dia bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau kamu cinta, kamu sayang sama pangeran, jangan pernah kamu ganggu dia lagi. Tapi Om, Pak. Poppy kesini pengen nengok pangeran, nggak ganggu kok dia. Papa suruh kamu diam aja. Tapi kan Diam! Poppy, sebaiknya kamu kembali ke Jakarta. Ya? iya Om. Guys, yuk kita cabut aja. see you my love, Dadah Pangeran. see you my friends. Kalau kamu masih berani kumpul sama teman-teman kamu itu lagi, Papa nggak segan-segan kirim kamu ke pesantren yang ada di Uganda. Saya ini bicara fakta. Memang pangeran itu cowok urakan. Beda sama saya. 180 derajat saya beda sama pangeran. Pangeran itu urakan. Oh, jadi menurut lo, Aida itu lebih cocok sama laki-laki yang sok kece, sama santri yang sok wise gitu kayak lo. Ih. Semut terang. Tadi kamu marah sama saya karena kamu nuduh saya ngupingin kamu bicara sama pacar kamu. Sekarang kenapa kamu ngupingin saya lagi bicara sama pacar saya? Hah? Maaf Aida, maaf. Apa yang ngupingin lu? Hah? Jelas-jelas lu ngomongin gue yang jelek-jelek. Loh,
Saya bicara fakta, emang kamu urak kan? Bisa ngeles, hobi kok ngeles. Gua lesin tuh muka lu biar nggak jelek-jelek amat kayak sekarang. Kau belum tahu jurus saya beneran ya? Saya ular piton memangsa manusia. Dapat takut. Astagfirullahaladzim. Siapa yang memulai kekacauan ini? Dia. Kalian semuanya ikut saya. Aku suruh ikut dia kan. Ih, udah. Ayo, buruan kamu. Mulut dijaga dong. Ayo, Mas. Kenapa Raden Mahesa melarangku untuk menyerang cucu Sang Prabu? Padahal sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Karena semakin cepat aku menghancurkan cucu Sang Prabu, akan semakin cepat juga Sang Prabu bangkit dari muksonya. Kalau Raden Mahesa melarangku untuk melakukan hal itu, aku akan menyerang cucu Sang Prabu secara diam-diam. Sudah kesekian kalinya kalian membuat keributan di pesantren. Saya tidak akan menghukum kalian. Saya hanya minta supaya kalian menjaga sikap. Kalian? Berarti termasuk saya dong Pak Kiai. Saya kan senior. Justru karena kamu santri yang senior, seharusnya kamu memberikan contoh yang baik pada santri-santri yang lain. Pangeran, karena kalian bertiga tidak bisa menjaga sikap, maka kalian saya minta untuk membantu warga membangun musola. Faham? Paham Pak Kiai. Paham Pak Kiai. Kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjani ngapain kesini tumben? Mau bantuin kakak? Iya sih disuruh bantuin kakak. Ya udah makanan. Ya udah sini yuk bantuin. Masih banyak nih belum dirapihin. Males ah. Mendingan jualan yang silat. Anjani, biar kakak kasih tahu ya. Kamu itu kan perempuan. Suatu saat kamu bakalan jadi istri. Kalau kamu pengen jadi istri yang baik, kamu harus bisa masak, harus bisa ngurus suami. Kayak dia tuh pikirannya kolot banget ya. Iya sih emang kita tinggal di kampung, tapi kan ini udah tahun 2015 kak. Ya kalau nggak bisa masak tinggal beli aja di luar, susah amat. Udah bosen, aku jalan-jalan aja ya keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak jadi bantuin kakak? Enggak. Masya Allah, sifatnya Anjani itu beda banget loh, Dak, sama kamu. Bener weh, beda banget ya. Kayak langit sama bumi. Kalau aku nggak kenal mereka dari lama sih, aku nggak bakal percaya kalau mereka di kakak. Udah, yuk terusin lagi yuk beres-beresnya. Udah lanjutin aja. Udah yuk beres-beres yuk. Kitab Serat Centani
kitab yang sedang menunggu tuannya. Kamu pikir dapat menangkap sukmaku? Aku sudah memecah sebagian besar sukmaku menjadi 7 bagian. Dan hanya aku sendiri yang tahu di mana bagian itu. Aku tidak akan tersentuh. Aku akan hidup selamanya. Abadi! Kamu tidak akan bisa hidup abadi, Mahesa. Suatu saat nanti, keturunanku akan menemukan 7 bagian sukma itu dan menghancurkan. Dan sebelum itu terjadi, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke Ragam. Kenapa semua raga manusia begitu lemah? Tanpa raga manusia, kekuatan tidak akan kembali dengan sempurna. Guruku berkata bahwa pemilik kitab ini adalah cucu Sang Prabu. Assalamualaikum, Guru.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu saya panggil kemari? Karena usia saya tidak lama lagi. Sebaiknya aku berikan kotak ini untuk kau jaga. Apa isi kotak ini, Guru? Kotak itu berisi kitab Ajian Sungsang Centani yang sedang menunggu tuannya. Dan tuannya adalah cucu Sang Prabu. Saat dia datang, akan terjadi fenomena alam yang akan membangkitkan musuh dan pelindung Sang Prabu. Cucu Sang Prabu akan dijaga oleh seekor macan putih. Dan kitab Centani akan memberi tanda apabila tuannya ada di dekatnya. Apa pangeran cucu Sang Prabu yang selama ini ditunggu-tunggu kedatangannya? Tapi kelakuannya tidak menunjukkan kalau dia adalah cucu Sang Prabu. Biar kitab ini yang membuktikan siapa tuannya. Pak Kiai bikin puyeng aja. Siang-siang begini disuruh bantuin orang bikin musola. Panas sekali. Alah wes Thomas, kita tuh jalanin tugas dari Pak Kiai dengan ikhlas aja udah. Tengah ide. Boy, kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, mau kemana dia? Kenapa sih dia? Aneh amat. Tahu aku. Sampean itu hari ini lagi mengeluarkan bau aroma yang tidak sedap, nggak enak di hidung. Pantesan dia kabur. Mas Lele, gue bilangin sama lo, gue nggak mandi aja wangi. Masa tuh? Mau cium? Enggak deh. Ngobrol aja terus sampai sukses. Udah jam berapa ini? Bilang. Dia yang lama di kamar mandi, dia ngomel. Yes, sabar. Jangan nambah masalah lagi. Hanya raga yang kuat yang mampu menahan sukmaku. Aku akan menguasai raga pangeran. Cucumu, wahai Sang Prabu! Dengan menguasai pangeran, bukan hanya aku akan mendapatkan raga yang tepat, tapi nanti, sewaktu aku berhadapan dengan Sang Prabu, aku yakin aku pasti akan menang. Karena Sang Prabu tidak akan sanggup melawan wajahnya sendiri. Wajahnya sendiri! Wah! Enak-enakan santai di situ ngadem. Semut Rangrang. Emangnya kamu mandor apa? Lu berisik amat sih. Amat aja nggak berisik. Asal kamu tahu ya Semut Rangrang. Dari pertama kali saya ketemu sama kamu, saya tuh udah gak suka sama kamu. Nggak suka banget sih. Lu ngajak ribut, hah? Lantang. Hah? Siapa takut? Sini gua habisin. Gua habisin. Astagfirullahaladzim. Udah, jangan berantem. Kalian berdua tuh kenapa sih? Hah? Kita itu mesti menyelesaikan tugas yang udah diberikan sama Pak Kiai. Lu aja berdua, gua mah ogah. Orang gua nggak salah apa-apa, ngapain gua ngelakuin? Dia nih yang salah nih, dia duluan yang mulai.
ngapain di sini? Gue duluan yang ngomong. Aku duluan. Gue. Aku. Gue. Ih, amat. Lu ngapain sih lu ngikutin gue? Deh, kamu tuh yang ngikutin aku. Ngapain kamu ngikutin aku? Enak aja ngikutin lu. Lu tahu aja sih ngikutin yang ganteng-ganteng. Jangan ngasal kamu. Kamu tuh selalu muncul depan aku. Malesin banget sih. Gue juga males ngapain muncul di depan lu. Sok kecantikan banget lu. Siapa yang minta tolong tuh? Woi. Dasar lo, sok pahlawan. Kok nggak ada siapa-siapa sih? Tapi ntar kalau dia kenapa-napa gimana? Gue yang disalahin sama Kiai. Aduh. Anjani. Buset, lu main pergi-pergi aja ya. Kalau lu kenapa-napa gimana? Aku tuh bisa jaga diri aku sendiri. Mendingan kamu tuh pikirin diri kamu sendiri. Bilangin gue lagi. Anjani. Buset. Anjani. Anjani tunggu. Anjani. Awas! Anak ingusan, beraninya kamu melawanku. Mau ngapain lo? Jadi. Anjani. Anjani! 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 Aduh, nggak boleh megang lagi. Saat cucu Sang Prabu datang, akan terjadi fenomena alam yang akan membangkitkan para musuh dan pelindung Sang Prabu. Kembang! Aku sudah melarang kamu untuk mendekati pangeran tanpa seizinku. Kenapa? Kamu malah berani menyerang dia? Maafkan kelancanganku, Raden. Tapi aku melakukan semua itu untuk Raden. Apa? Kamu menjadikan aku sebagai alasan pembangkanganmu? Aku tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Ingat, Kembang, aku yang membuatmu tertidur dan bangkit kembali. Kalau kamu membuat kesalahan dan pembangkangan seperti ini lagi, aku tidak akan segan-segan membuatmu tertidur selamanya. Sekali lagi maafkan aku, Raden. Aku janji, aku tidak akan mengulangi kesalahanku. Baiklah, ikuti cucu Sang Prabu. Kamu harus bisa membuat dia terusir dari pesantren. Baik, Raden. Kata Kiai bukan muhrim. Tuh pakai pingsan lagi dia. Anjani. Anjani. Anjani bangun. Anjani. Anjani bangun. Ini terpaksa nih. Harus dikasih napas buatan. Maaf deh.
akan membuatmu terusir dari pesantren, Pangeran. Kalian sedang ngapain di sini? Sekarang itu udah waktunya mau maghrib. Bukannya kalian siap-siap sholat, malah melakukan hal yang tak senonoh di sini. Tenang dulu. Ini kalian tuh salah paham. Iya, ini semua salah paham. Ini nggak seperti yang kalian pikirin kok. Kita cuma jatuh ya kan? Bener. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain. Hei, jelas-jelas kami melihatnya. Masih mau mungkir lagi. Tenang. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu marah-marah sama pangeran? Ini nih Pak, kedua anak muda ini mau berbuat macam-macam Pak. Iya, waduh, sambung kita aja Pak begini Pak. Bapak-bapak ibu-ibu mungkin sudah salah kira. Pangeran ini tidak mungkin melakukan hal yang rendah-rendah itu. Dia adalah kesatria yang sudah menolong kita. Karena saksinya banyak, mungkin memang benar kalau kamu mau berbuat buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bawa saja ke pesantren Kiai Mamun. Ayo, bawa. Nah, Adipati. Coba. Ya, Nak Imam. Berhubung ini sudah mau maghrib, sebaiknya kalian kembali saja ke pesantren. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Pak. Salam sama Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, kita rapikan Pak. Kemana ini si pangeran? Semut rang-rang. Udah sore begini belum kembali ke sini. Jangan-jangan dia langsung pulang ke pesantren. Astagfirullahaladzim. Mas Adipati, sampean itu jangan ngedumel terus. Kerja itu segala sesuatu mesti ikhlas ya. Kalau sampean nggak ikhlas, sampean sendiri yang ngerasain akibatnya. Diam kamu. Saya ini santri senior. Apa-apaan kamu? Ngajar-ngajarin saya. Saya tuh lagi sebel sama si semut rang-rang. Kenapa sih saya dibareng itu sama dia? Mas Adipati, astagfirullahaladzim. Mas, ada Mas Adi di sini saya bantu. Tangga nakal. Bener kan apa kata saya? Sampean itu kalau nggak ikhlas ngelakuin ya. Diam. Mau saya colok kamu? Jangan. Saya kesal nih. Mas Adi, nteni aku Mas. Udah mau maghrib kenapa Anjani belum pulang ya? Mana lagi tuh anak? Aida, kamu sedang apa? Ini habis beresin tanaman, baru mau masuk ke rumah. Jangan bohong. Bilang sama ayah, ada apa? Ya, sebenarnya dari tadi siang Anjani izin sama Aida kalau dia mau keluar pesantren. Tapi dia bilang kalau dia cuma keluar sebentar, tapi sampai jam segini dia belum pulang. Aida cuma khawatir dia takutnya kenapa-napa ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anjani sama pangeran diarak sama warga Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Ya. Di mana? Di sana Pak Kiai. Mas Adi, coba lihat. Itu rame-rame ada apa? Pangeran sama Anjani dibawa sama warga, kenapa itu ya? Wah, ini nggak bener ini Mas. Lihat. Ayo.
tidak sulit melakukan ini. Dan sekarang, kamu pasti akan terusir dari pesantren. Wahai cucu Siliwangi. Duduk lagi. Ada apa ini? Hah? Dengan pemuda ini, mereka sudah melakukan hal yang bertentangan dengan agama, Pak Kiai. Betul Pak Kiai, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Pak Kiai. Alah, apaan sih yang lu lihat? Hah? Lu nggak lihat keseluruhannya kan? Cuma lihat sekilas doang, udah nuduh-nuduh orang sembarangan. Lagian kamu juga ngapain sih pakai deket-deket? Lu udah mau koit ya, makanya gue tolongin. Bukan makasih sama gue lo. Pokoknya, mereka berdua kita harus hukum. Jangan sampai mereka mengotori kampung kita. Sabar. Ini pasti biang keroknya pangeran ini. Bapak, ibu-ibu, tenang dulu ya. Sabar. Aura hitam telah merasuki para warga. Aku harus berusaha membebaskan para warga dari belenggu kegelapan. Ini gak usah pengen gue. Aura hitamku kalah. Pasti Maung Putih yang melakukan ini. Anjani, Pangeran, apa yang kalian lakukan, ha? Sampai membuat warga marah seperti ini. Ayah, Anjani nggak bakal mungkin ngelakuin apapun yang bertentangan sama norma agama, Ayah. Ih, apalagi saya, Pak Kiai. Saya mah kalau cari cewek di Jakarta banyak yang cantik. Ini kayak Tarsan. Hah? Kayak cewek kamu bener aja. Dengar. Kalau kalian berdua tidak berbuat apa-apa, kenapa kalian dibawa seperti ini, ha? Pak Kiai, kami mohon maaf karena kami juga tidak sadar kalau kami ada di sini. Aduh, lu gimana sih semua? Lu udah geret gua ke sini, narik-narik gue, ya? Udah nuduh gue, lu nggak tahu mau ngapain di sini. Kalau begitu, kami pamit Pak Kiai. Ya, Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngerti lagi gue. Kenapa sih ini orang-orang? Stres semua apa orang-orangnya? Kalian semuanya masuk ke dalam. Di dalam aja. Pangeran, kamu saya suruh untuk pembuatan musola. Kenapa kamu tidak ke sana? Ya orang saya ngerasa nggak salah. Ngapain saya ngelakuin apa yang Pak Kiai suruh? Iya kan? Yang harus disalahin tuh Adipati. Ngapain dia ngomongin saya? Cucu Sang Prabu akan dijaga oleh seekor macan putih dan kitab centani. Apa benar Pangeran cucu Sang Prabu? Dia sama sekali tidak terlihat mencerminkan sifat dari cucu Sang Prabu. Anjani. Ya walaupun warga udah pada lupa ya sama kejadian tadi, tapi kakak tetap penasaran. Apa yang sebenarnya kamu lakuin sama pangeran sih? Dia sih ngakunya pengen ngebantuin. Kan malah nyusah. Ngebantuin? Dia ngebantuin kamu apaan? Kok kamu bisa tiba-tiba ketemu sama dia tuh gimana ceritanya? Tunggu deh. Oh, jangan-jangan Kaida naksir ya sama pangeran. Cie.
kayak gitu ditaksirin. Capek ngomong sama kamu. Loh? Cie, pipinya merah tuh. Aku harus segera mengumpulkan ketujuh sukmaku. Tanpa ketujuh sukma itu, aku tidak akan bisa memasuki raga cucu sang Prabu. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ih, Mas Adipati. Pelan-pelan. Sampean tuh sebenarnya mau ngapain sih? Saya ngajak kamu ke sini untuk ngawasin rumahnya Pak Kiai. Karena saya mau ketemu sama Aida. Apa? Sampean tuh ngapain mau ketemu sama Aida? Punya urusan apa? Saya nggak setuju. Ngomong nggak setuju gitu sama saya? Sampean kan senior saya ya. Itu kamu paham. Masya Allah, Mas! Kodok! Kodok, kayak kodok! Kodok! Mampus lu gue kerjain. Raden, Nyai Kembang, aku memanggilmu kemari untuk memberikan sebuah perintah. perintah apa, Raden? Saat sang Prabu mengambil ragaku, aku kehilangan 7 pusaka. Sekarang adalah saatnya mencari dan mengambil 7 pusaka itu. Maaf, Raden. Tapi di mana aku bisa menemukan pusaka itu? Hanya aku yang tahu di mana dan bagaimana cara mengambil 7 pusaka itu. Kamu hanya perlu berjaga kalau nanti aku membutuhkan bantuan. Baik, Raden. Abdiku itu tidak boleh tahu kalau ketujuh pusaka itu adalah tempat aku bersemayam. Aduh, bete banget nih gue. Gak ada yang bisa kerjain apa nih? Aduh, ini tempat bener-bener amsyong deh. Ayo, cepat serahkan! 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 Cepat pergi dari sini! Kita Pak, habis pengeluaran kita, Pak. Kok kayak ada yang keluar dari badan gue? Lama-lama makin aneh nih. Aduh. Makin bete nih gue nih. Pengen bisa dikerjain ya. Muncul nih ide gue. Terima kasih, Den. Iya, Den. Udah ditolongin. Terima kasih banyak.
Makasih, Den. Makasih. Den, terima kasih banyak ya, Den. Semua ini pasti akan musnah. Oh, hey. Pangeran, sedang apa kamu di sini? Saya lagi bosen Pak Kiai. Kalau kamu bosan, sebaiknya kamu mengaji. Ya elah jadul amat ngaji. Pak Kiai, saya tuh kalau di Jakarta ya biasanya saya nonton jalan-jalan naik motor bermusik. Di sini ngapain nggak ada kerjaan? Pak Kiai, mungkin benar Pangeran itu bosan di sini. Lebih baik kita dukung hobinya Pangeran. Kebetulan kan belum ada yang megang divisi musik Pak Kiai. Jadi gimana kita serahkan ke Pangeran? Bukan begitu, teman-teman? Iya. Saya ke boljok tuh. Kalau gitu saya pegang aja Pak Kiai. Ini dia ruangan musik kita. Lo yakin nih ruangan musiknya? Iya, yakin. Wong aku biasa latihan di sini kok, Mas. Monggo, dicobain dulu. Biar nggak kaku tangannya. Gimana? Mas Pangeran? Seneng dong megang divisi musik di pesantren ini. Wih, divisi musik. Ajib loh itu. Syaul, kudu kerjain sama Adipati. Pantas banget tuh anak semangat banget nyuruh gue pegang divisi musik. Wah, ini sih sama aja gue disuruh saing sama ibu-ibu pengajian. Apa lu bilang tadi? Gue seneng. Iya. Gua seneng pakai banget. Yes. Pokoknya lu berdua tenang aja. Gua bakalan bikin pesantren pasti jadi juara. Bener. Ini visi misinya tenang aja. Gini doang. Kecil banget gue. Ayo kita latihan. Adik-adik kenapa? Gak bisa diambil. Engangannya nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biar gue aja. Alhamdulillah. Bilang apa? Makasih ya, Kak. Lain kali mainnya hati-hati, jangan di jalanan lo. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Ya elah, kenapa sih lo? Gue tolongin juga dibantuin. Masih jutek aja mukanya sama gue. Iya, makasih. Boy. Sebelum Pangeran, kamu gak apa-apa? Aduh. Coba aku lihat deh. Ini tangan kamu lecet. Bersihin ya. Tepat. Iya, mau. Maaf ya. Pelan kok. Ngapain kamu deket-deketin Kak Ida? Elah, datang-datang main ngoceh aja nuduh sembarangan lo. Siapa yang deketin kakak lo? Jadi dulu, jangan salah paham ya. Ini Pangeran tadi kan jatuh. Kakak cuma mau bantuin doang ini ngebersihin lukanya.
Kenapa kayak gitu sih? Udahlah kak, kita pergi dari sini aja deh. Daripada kakak deket-deket sama pangeran nih ya. Ntar kakak ketularan ngeselin. Lu yang ngeselin kali. Nih, lanjut sendiri. Udah. Ya ampun Anjani. Untung cuma 2 tuh cewek. Coba. Bertemu dengan pangeran mengingatkan saya kepada junjungan saya, Gusti Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja Pajajaran yang pertama. Pada masa kepemimpinannya, Prabu Siliwangi memerintah dengan adil dan bijaksana. Rakyat hidup makmur dan sejahtera. Hasil bumi melimpah, diperdagangkan ke berbagai daerah sampai ke Kepulauan Maladewa. Karena kedikjayaannya, banyak orang yang berniat menjatuhkan Prabu Siliwangi.